Selamat sore semuanya, kembali lagi dengan saya Nima Ayu di podcast Bisik-Bisik Mahasiswa. Kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemenin dua narasumber hebat, ada Kak Nando dan Kak Anjani. Gimana nih kabar kalian hari ini? Puji Tuhan baik. Gimana untuk UTS-nya? Apakah lancar? Sejauh ini lancar. lancar. Tentunya topik yang kita bahas kali ini seru banget nih, yaitu tentang digital marketing. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut kakak berdua nih, seberapa penting sih digital marketing dalam sebuah bisnis? Kanan dulu deh. Kanan dulu. Oke, digital marketing itu untuk konteks sekarang itu sangat penting. Ya, dibilang sangat penting karena manusia itu selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi bagi saya, menurut saya itu digital marketing itu sangat penting untuk konteks zaman kita saat ini. Karena manusia saat ini itu saya pikir hampir semuanya berkecimpung dalam dunia teknologi, atau dengan kata lain mereka itu kita semua saat ini itu hampir semua orang sekarang itu menggunakan teknologi. Jadi sangat relevan apabila digital marketing itu saat ini sudah berkembang karena sudah berada pada taraf zamannya, sehingga saat ini bagi saya itu digital marketing itu sangat penting karena sesuai dengan ini perkembangan zaman yang ada, terus perkembangan manusia juga selalu berkembang seiring dengan teknologi yang ada. Seiring dan berjalannya waktu ya. Ya. Iya. Nah, untuk Kak Anjani gimana? Seberapa penting digital marketing dalam sebuah bisnis ya? Iya. Mungkin sebelum kita masuk membahas lebih jauh tentang digital marketing, kita pahami dulu kali ya, apa itu digital marketing. Jadi singkatnya, digital marketing itu adalah kegiatan memasarkan suatu produk atau merek dengan mengandalkan media digital atau internet. Iya. Jadi kalau ditanya, penting nggak penerapan digital marketing di dalam sebuah bisnis? Penting banget. Salah satunya adalah untuk menciptakan awareness dari konsumen terhadap produk yang ingin kita tawarkan. Karena di dalam pemasaran digital sendiri, ada 7 strategi yang perlu diterapkan. Yang pertama ada konteks, ada konten, ada communication, capture, dan lain-lain. Jika 7 strategi itu diterapkan dengan optimal, maka tercapailah sudah awareness dari konsumen terhadap produk yang ingin kita tawarkan. Kalau konsumen sudah aware dengan produk yang kita tawarkan, maka bukan tidak mungkin dengan sendirinya profit dari perusahaan itu akan meningkat. Next, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apabila dikaitkan dengan bisnis digital seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, menurut kakak berdua, apakah masih relevan pemasaran secara offline diterapkan pada zaman modern seperti ini? Bagaimana menurut Kak Nando? Oke, karena konsep yang kita bahas berkaitan dengan digital marketing. Oke, konsep zaman ini itu yang kita pahami itu sebagai digital marketing itu kita hanya mengenal Tokopedia dan Shopee itu sebagai bentuk perkembangan dari digital marketing. Tetapi sebenarnya konteks Shopee dan Tokopedia itu sebenarnya itu adalah media pasar. Dalam arti pasar tersebut itu merupakan pasar yang kita kenal sebagai pasar modern atau pasar digital. Yang sebenarnya yang terjadi itu proses transaksi di dalamnya itu sama seperti proses transaksi yang terjadi pada pasar yang seperti kita kenal pada umumnya. Jadi kalau misalnya kita digital marketing itu pada konteks saat ini itu kita pahami sebagai contohnya itu Shopee dan Tokopedia. Lalu berkaitan dengan pemasaran offline yang ditanyakan, pemasaran offline itu menurut saya kalau kaitannya dengan Tokopedia dan Shopee itu masih relevan sampai saat ini. Dengan alasan Shopee dan Tokopedia itu cuma platform marketing atau boleh dikatakan sebagai sarana pemasaran lain atau model pasar lain yang telah dikembangkan oleh manusia karena seiring berjalannya waktu dan juga adanya perkembangan teknologi. Maka
dibuatlah pasar digital seperti ini karena perkembangan digitalisasi yang sudah semakin masif yang ada. Namun sebenarnya perlu kita pahami, Tokopedia dan Shopee itu sebenarnya hanya platform pasar. Dalam arti itu merupakan pasar digital yang fungsinya sebenarnya itu sama seperti pasar yang kita kenal pada umumnya. Jadi dari saya seperti itu. Untuk tanggapan Kak Anjani gimana? Menurut saya, pemasaran secara offline itu masih sangat signifikan kalau diterapkan dengan cara yang optimal. Melihat situasi dan kondisi 3 tahun belakangan ini, pemasaran secara online itu masih sangat-sangat populer. Tapi sayangnya, pemasaran secara online itu kurang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Khususnya untuk masyarakat yang memang berdomisili di pelosok-pelosok desa yang belum terjamah internet. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tingkat buta huruf di Indonesia tuh masih sangat-sangat tinggi. Jadi ada kesenjangan digital di sana. Solusinya gimana? Kita menghadirkan 2 pilihan atau 2 opsi perbelanjaan, offline dan online. Offline ditujukan untuk mereka yang memang sudah tidak ada batasan menjangkau internet, dan yang online itu ditujukan untuk masyarakat-masyarakat yang memang belum terjamah internet, belum bisa, pokoknya dibatasi lah internetnya, belum bisa menjangkau internet. Oke. Jadi kalau pertanyaannya masih relevan atau enggak, jawabannya masih. Oke, sedikit menambahkan. Nah, kalau misalnya kita berselancar di dalam dunia teknologi marketing, khususnya di Shopee dan Tokopedia, kita pasti menemukan ada banyak nama toko dan juga mereka mencoba untuk meminta pendapat kita melalui rating bintang dalam platform Tokopedia. Nah, itu yang saya maksudkan sebagai bahwa sebenarnya itu Shopee dan Tokopedia itu merupakan perkembangan pasar. Artinya itu jangan kita pahami sebagai itu. Memang itu salah satu bentuk dari digital marketing. Namun selama ini yang kita pahami itu bahwa Shopee dan Tokopedia merupakan satu perusahaan. Tetapi saya ingin memberikan satu pemahaman lain berkaitan dengan Shopee dan Tokopedia itu sebenarnya merupakan platform pasar, dalam arti ini merupakan pasar dalam bentuk model lain, bukan satu perusahaan. Hal ini diindikasikan karena ketika kita berselancar dalam masuk dalam dua platform tersebut, kita masih menemukan adanya bentuk-bentuk atau model toko lain di dalamnya yang masih mengedarkan kuesioner untuk meminta pendapat kita, meminta apakah kita sudah merasa puas atau tidak dengan pelayanan yang mereka berikan di dalam. Saya rasa demikian. Next, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Kak Nando dan Kak Anjani tentang kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini, di mana sejumlah pedagang menganggap bahwa kehadiran platform berbasis digital seperti TikTok Shop memberikan dampak terburuk terhadap pedagang yang masih aktif berjualan offline. Gimana nih tanggapannya untuk Kak Nando? Kalau dari saya, untuk konteks masalah yang baru saja terjadi itu merupakan salah satu naif sih, bisa dikatakan demikian, karena untuk dilihat dari perkembangan zaman yang ada itu, semestinya kita harus menerima semua hal itu dalam bentuk apapun. Harus mampu berbaur, Iya, harus mampu. Maksudnya kita harus bisa bersaing lah. Dalam arti kasarnya seperti itu. Paling tidak kita menyamakan diri. Kita tidak bisa menganggap itu sebagai satu hal yang buruk sih, saya kira seperti itu. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang ada itu tidak bisa kita bendung. Nah, terus perkembangan itu tidak bisa kita tolak. Perkembangan itu akan selalu berjalan. Nah, dan itu menuntut kita supaya bisa berkembang. Lalu kemudian adanya masalah yang baru saja terjadi itu merupakan satu bentuk yang saya bilang sangat disayangkan untuk kita saat ini. Nah, kenyataan yang ada kan TikTok Shop sudah ditutup, kemudian e-commerce yang lain juga sudah ditutup. Namun penjualan offline tetap itu saja. Iya, nggak ada perubahan. Iya, berdasarkan yang saya baca dari beberapa media itu menunjukkan bahwa
setelah dihilangkannya TikTok Shop dan beberapa e-commerce lain itu, hasilnya tidak menampakkan perubahan dalam arti situasi yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi. Terus Nah, realita. iya, tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, jadi berkaitan dengan permasalahan ini, salah satu yang menjadi kritikan sebenarnya untuk pedagang yang masih berjualan offline, semestinya mereka itu tidak secara anarkis menanggapi itu sebagai satu bentuk ancaman. Semestinya mereka berusaha belajar bagaimana menciptakan suatu suasana, ya, cara bersaing, suasana cara yang sehat ya. suasana pemasaran yang baru supaya bisa bersaing. Karena kan perubahan ini kembali lagi kita tidak bisa membendung perubahan. Iya, terus bergulir. Iya, bergulir. Nah, bagaimana cara kita supaya kita bisa berjalan sesuai dengan perubahan yang ada tersebut? Maka kita mesti menyesuaikan diri. Dan saya pikir terkait dengan permasalahan yang ada, masih kembali ke poin itu, permasalahan manusia saat ini itu mereka terlalu cenderung kembali kepada anggapan umum yang menyatakan bahwa rakyat kita itu masih banyak yang melek terhadap masih gagap terhadap perkembangan yang ada. Semestinya kita harus merubah mindset kita. Iya. Ya, berawal dari itu sih sebenarnya. Iya. Pokoknya kita harus bisa iya, pintar-pintar beradaptasi dengan perubahan ya. ya, pintar-pintar beradaptasi, terus merubah mindset kita, bagaimana cara pola pikir kita terbentuk, bahwa perkembangannya yang ada itu mestinya kita tidak boleh memandang itu sebagai suatu hal yang buruk. Mestinya kita harus bersyukur dan menerima semua perkembangan itu, tetapi dalam hal terukur sih sebenarnya kita juga mesti harus menimbang-nimbang, dalam artian kalau dalam konteks pemasaran sih ya tidak perlu menimbang-nimbang sih. Paling yang perlu kita perhatikan itu konten yang kita buat itu mesti sesuai lah, paling tidak jangan mengandung unsur sara di dalamnya yang memicu adanya Pro dan kontra. iya, mengingat negara kita kan negara yang majemuk. Ya, kembali lagi ke konteks pertanyaan, untuk menanggapi masalah ini ya saya kira saya sangat sedih sekali ya mendengar berita-berita seperti ini, sangat disayangkan. Padahal perkembangan ini sebenarnya memacu kita untuk terus maju dan berpeluang dan memberikan peluang kepada kita supaya mendapatkan yang lebih dari apa yang kita targetkan. Saya kira itu dari saya, dari Kak Anjani. Menurut saya TikTok ini kan awalnya dia aplikasi medsos ya, platform biasa. Lalu kemudian merambah menjadi fitur yang baru, jadi TikTok Shop. Ya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan hal ini, cuma mungkin yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah TikTok itu tuh banyak orang yang merasa tersaingi dengan adanya TikTok. Cuman kan yang dicari itu adalah kemudahan ya, kemudahan dalam berbelanja. Di TikTok kita bisa dapat barang dengan kualitasnya tuh murah, tetapi dengan harga yang terbilang Kualitasnya bagus, tapi dengan harga yang terjangkau, terbilang murah. Ya. Hanya dengan sentuhan layar kan, sentuhan hanya mengandalkan kecepatan jari. Iya. Tentu ini akan menjadi pilihan banyak orang akan beralih ke sesuatu yang sifatnya lebih mudah. Iya. Kenapa harus datang langsung Kenapa harus ambil yang susah kalau ada yang mudah? Kalau ada yang mudah. Jadi menurut saya pintar-pintarnya kita aja sih menyatu dengan perubahan, beradaptasi dengan perubahan. Gitu. Next kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apa saran dan masukan dari kakak-kakak untuk para pedagang yang masih menganggap platform bisnis digital merupakan sebuah halangan? Untuk Kak Nando terlebih dahulu. Dari saya kepada pedagang, mengingat kasus yang baru saja terjadi itu di Tanah Abang terkait dengan aksi protes dari para pedagang yang masih melakukan pemasaran offline itu, mestinya mereka itu harus merubah pola pikir terlebih dahulu. Itu yang menjadi hal mendasar, mengingat mengingat masyarakat kita kebanyakan selama ini masih menyimpan dan memaknai anggapan di mana masyarakat kita masih banyak yang gagap teknologi.
salah satu hal yang menjadi saran saya dalam konteks ini adalah kita terlebih dahulu merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, bagaimana kita merubah cara pandang supaya menanggapi perubahan itu sebagai satu bentuk yang akan membawa kita ke hal yang lebih baik. Kemudian saran saya kedua kepada para pedagang, menciptakan inovasi dan berkolaborasi dengan adanya perkembangan ini. Jangan menganggap sebuah perkembangan itu sebagai satu dampak yang buruk. Ya, mengingat kebiasaan masyarakat kita pada umumnya itu lebih suka mengambil pilihan yang cepat. Nah, maka timbullah slogan yang saya kira sangat relate dan juga sangat dekat dengan kita. Paling sering kita dengar, di mana slogan tersebut berbunyi, kalau ada yang mudah, untuk kenapa kita ambil yang susah. Nah, dengan adanya anggapan seperti ini, mestinya para pedagang itu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Dalam arti harus mampu bersaing lah. Harus mampu bersaing dalam satu konteks perkembangan teknologi yang sudah semakin maju. Karena saya pikir itu dengan adanya perkembangan teknologi, apalagi masyarakat kita didominasi oleh usia muda yang cenderung lebih suka untuk mengambil pilihan yang gampang, apalagi perkembangan teknologi yang ada sudah menyediakan fitur-fitur yang sangat menarik, yang sangat mengikat manusia untuk selalu berada dan menggunakan sarana teknologi. Oleh karena itu, sebagai satu saran dari saya, itu saran terakhir, semestinya para pedagang itu berusaha untuk mau berkembang dalam dunia teknologi dan juga berinovasi supaya bisa lebih berkembang dengan menggunakan atau berkolaborasi dengan adanya perkembangan teknologi. Terima kasih. Udah cukup? Ya, itu dari saya. Gimana untuk Kalau dari saya singkat aja sih, nggak sepanjang Kanando. Kita harus bisa berdamai, menyatu dengan perubahan, karena perubahan teknologi ya khususnya, itu akan semakin tidak terbatas. Itu aja. Gak kerasa nih kita udah di ujung video aja. Akhir kata, saya Nima Aiwardani pamit undur diri dari hadapan kalian. Jangan lupa follow IG kami. Bye-bye. Bye.